Papua kembali menjadi pusat perhatian nasional. Pada pertengahan Mei 2025, operasi militer dalam skala besar kembali digelar di beberapa wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Operasi ini dilakukan untuk menanggulangi kelompok bersenjata yang disebut sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah dan keselamatan warga. Dalam operasi tersebut, satuan militer bergerak menuju wilayah pegunungan yang dianggap sebagai basis kelompok bersenjata. Distrik Sugapa menjadi salah satu titik fokus karena diduga menjadi tempat persembunyian sekaligus markas logistik kelompok tersebut. Dalam waktu singkat, aparat militer melakukan penyergapan dan terlibat dalam baku tembak yang intens. Beberapa laporan menyebutkan adanya korban di pihak kelompok bersenjata dan sejumlah barang bukti berupa senjata serta perlengkapan lainnya yang berhasil diamankan. Operasi ini berlangsung dalam kondisi geografis yang berat, dengan akses medan yang sulit, cuaca tak menentu, dan keterbatasan sinyal komunikasi. Namun, di luar catatan keberhasilan taktis, situasi ini berdampak langsung pada masyarakat sipil. Warga di sekitar lokasi operasi terpaksa mengungsi karena khawatir akan keselamatan mereka. Dalam banyak kasus, mereka meninggalkan rumah, kebun, dan harta benda tanpa persiapan memadai. Pengungsian terjadi secara spontan. Sebagian besar menuju kampung lain atau lokasi yang dianggap lebih aman, meskipun belum tentu memiliki fasilitas penampungan. Operasi militer yang dilakukan di area berdekatan dengan pemukiman menciptakan atmosfer tegang. Aktivitas masyarakat berhenti, sekolah tidak lagi berjalan, pelayanan kesehatan terhambat, dan distribusi logistik terputus. Suasana menjadi mencekam, terutama bagi anak-anak dan lansia yang paling rentan terdampak kondisi seperti ini. Kondisi pengungsian yang terjadi di wilayah-wilayah pegunungan juga memunculkan persoalan baru. Keterbatasan makanan, air bersih, dan tempat tinggal layak menjadi tantangan harian bagi para pengungsi. Sebagian besar mereka bertahan dengan perbekalan seadanya, tanpa kepastian kapan dapat kembali ke rumah mereka. Selain Intan Jaya, sejumlah kabupaten lain di wilayah pegunungan juga mengalami peningkatan aktivitas militer. Pos-pos pengamanan didirikan di titik strategis, sementara patroli dilakukan secara intensif. Di beberapa titik, aktivitas udara menggunakan drone dan pesawat pengintai dilaporkan berlangsung hampir setiap hari. Situasi ini mengganggu stabilitas sosial yang telah lama rapuh. Kehidupan masyarakat adat Papua, yang sangat bergantung pada ruang hidup alam dan interaksi komunitas, turut terdampak. Aktivitas pertanian terhenti, perdagangan lokal tidak berjalan, dan kegiatan keagamaan serta adat nyaris tak bisa dilakukan. Suasana damai digantikan ketegangan dan ketidakpastian. Pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan di beberapa wilayah juga ikut terganggu. Pekerjaan jalan dan fasilitas umum lainnya dihentikan sementara karena meningkatnya risiko keamanan. Sejumlah pekerja proyek dan petugas layanan publik memilih meninggalkan lokasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya mulai terbuka. Di tengah situasi yang kompleks ini, aparat keamanan terus melanjutkan operasi pengejaran. Kelompok bersenjata disebut masih aktif bergerak di kawasan hutan dan pegunungan. Operasi dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada penekanan gerakan mereka dan pemulihan keamanan wilayah. Namun, operasi militer yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu yang panjang juga menyisakan dampak psikologis. Masyarakat sipil hidup dalam ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman. Anak-anak tumbuh di tengah suara tembakan dan kekhawatiran akan keselamatan orang tua mereka. Banyak keluarga terpisah karena mengungsi ke tempat yang berbeda. Situasi seperti ini menjadi pengingat bahwa stabilitas di Papua tidak hanya bergantung pada pendekatan keamanan. Di tengah pelaksanaan operasi militer, masyarakat sipil tetap membutuhkan perlindungan, pelayanan dasar, dan jaminan akan hak hidup yang layak. Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, tetapi dalam dekade terakhir terus dihantui oleh konflik bersenjata. Operasi militer terbaru kembali menunjukkan bahwa tantangan di wilayah ini belum selesai. Pemulihan keamanan saja tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mampu menjamin ketenangan hidup bagi masyarakat dan membangun kepercayaan jangka panjang.
Di balik medan berat dan operasi senyap, harapan masyarakat tetap sama, bisa hidup dengan aman, damai, dan bermartabat di tanah kelahirannya sendiri.